يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا سيدي واللي عجز معك معذور لا صار ما يعرج للافلاك وتزار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Tema yang diberikan kepada saya dalam pertemuan ini adalah keadilan ilahi atau konsep keadilan Tuhan dalam menata hasil karyanya. Tentunya materi ini ada beberapa poin penting yang akan kita kaji bersama dari serentetan poin-poin yang begitu banyak tentang konsep keadilan Tuhan ini. Saya memilih beberapa poin. Yang pertama adalah yang kita kaji bersama, seberapa pentingkah materi ini untuk dibahas. Dari banyak materi-materi yang dipaparkan, yang dikaji, yang dikupas, mengapa harus konsep keadilan Tuhan yang dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang terjadi di jagat raya ini, keberaturannya, apa yang ada pada masing-masing dari makhluk Tuhan ini sudah mendapatkan hak yang semestinya, ya, sudah sesuai dengan standar keadilan ataukah tidak? Yang kedua. Yang ketiga, keadilan di sini barometernya apa? Tuhankah barometernya? Jadi apa yang dilakukan atau yang diperbuat oleh Tuhan itu barometer keadilan, barometer kebenaran, ya? Ataukah Tuhan dalam perilakunya berjalan sesuai dengan koridor keadilan itu sendiri? Kalau Tuhan itu barometernya, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan semuanya harus baik, semuanya harus benar. Semuanya harus benar. Apakah seperti itu, bahwa barometer sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri? Ataukah sebenarnya Tuhan berbuat sesuai dengan koridor keadilan? Ini yang poin ketiga. Dan yang terakhir saya ambil 4. Bagaimana cara kita memahami filosofi musibah, bencana, ya, segala bentuk kekurangan dan ketidaksempurnaan yang kita bisa saksikan dan kita rasakan dalam kehidupan di dunia ini. Apakah itu juga bagian dari keadilan itu sendiri, ataukah sebenarnya ketidaksempurnaan, cacatkah, entah itu cacat fisik, ya, atau cacat kejiwaan atau apapun namanya, kemudian adanya bencana, adanya kekurangan demi kekurangan yang dipandang oleh manusia itu sebagai bentuk kekurangan. Benarkah itu sebenarnya bukan suatu kekurangan, bukan suatu ketidaksempurnaan, tetapi justru tidak keluar dari koridor keadilan Tuhan itu sendiri? Kalau kita akan bahas bersama, tentunya dalam versi Murtaza Mutahari. Untuk poin yang pertama, mengapa mesti tema ini? Seberapa pentingkah tema ini harus dibahas? Sebelumnya saya akan mengutip sebuah ucapan, pernyataan yang disampaikan oleh penulis buku Al-Milal wan Nihal, yaitu Syahristani, di mana dalam bukunya beliau mengatakan bahwa tidak ada satu persoalan, tiada satu persoalan yang begitu mengundang kecarut-marutan, kekacauan
bahkan hingga pertumpahan darah, melebihi pembahasan tentang kalam Tuhan, tentang firman Allah itu apa sebenarnya, barukah ataukah tidak baru. Tapi menurut Mutahari, pembahasan itu terkalahkan oleh pembahasan tentang keadilan Tuhan itu sendiri. Dampaknya lebih fatal ketika seseorang tidak menempatkan pokok persoalan ini pada tempatnya. Mungkin Anda dan saya sekiranya tidak mengetahui apa itu firman Tuhan, apa itu kalam Tuhan, apakah Al-Quran itu yang dimaksud seutuhnya dari kalam Tuhan, ataukah seluruh jagat raya ini adalah sebutan lain dari kalam Tuhan. Sekiranya kita tidak mengetahui persoalan ini, mungkin tidak jadi soal. Persoalannya, sebagian teolog mengatakan bahwa akan menjadi besar masalahnya ketika kita katakan bahwa Al-Quran yang merupakan kalam Tuhan itu kita katakan dia itu baru, artinya muncul setelah adanya Tuhan. Jadi ada istilahnya Tuhan, tapi belum memiliki firman. Berarti ketika Tuhan itu belum berfirman, bisa nggak kita sebut bahwa Tuhan itu suatu hakikat atau eksistensi yang tidak bisa dilepaskan dari firman itu sendiri. Kitab-kitab Samawi, satu misal, dari mulai Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, Al-Quran, sebelum adanya para nabi membawa kitab-kitab tersebut, adakah firman Tuhan? Adakah Tuhan berbicara? Kalau diartikan bahwa firman itu adalah harus berupa verbalik, tekstual, ya, maka berarti wujudnya belakangan. Setelah ada Tuhan baru muncul kalam-kalam itu sendiri. Ini polemik. Ada mengatakan, oh ya harus ada Tuhan dulu baru firman. Ada mengatakan tidak, bahwa kalam itu kemunculannya bersamaan dengan Tuhan itu sendiri. Ditanya kalau sekiranya itu keberadaan kalam itu setelah Tuhan, baru berpotensi untuk berbicara. Karena belum berbicara, belum ketahuan seberapa jauh pengetahuan Tuhan, kemampuan Tuhan dalam berbicara. Ini polemik yang berkepanjangan hingga berlanjut hingga terjadi pertumpahan darah. Terjadi pertumpahan darah. Ada mengatakan bahwa kalau Anda tidak mengakui bahwa kalam Tuhan itu baru, maka Anda kafir. Ini sudah saling mengkafirkan. Padahal kedua kelompok ini sama-sama baca Quran, ya. Tapi ketidaktahuan mereka akan substansi dari pokok persoalannya, mereka saling menuding kawannya. Mutahari mengatakan bahwa persoalan yang pernah dianggap begitu pentingnya oleh salah seorang tokoh besar bernama Syahristani ini, ya, Syahristani ini belum bisa mengalahkan persoalan keadilan ilahi. Dia begitu pentingnya, sehingga ketika seseorang tidak mampu memahami apa yang dimaksud dengan keadilan di sini, maka mungkin setiap helai nafasnya akan penuh dengan pandangan negatif kepada Sang Pencipta. Pandangan negatif kepada Yang Maha Sempurna ini fatal sekali akibatnya. Karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita katakan ini karena Tuhan tidak adil dengan saya. Karena Tuhan membenci saya. Tuhan pilih kasih. Ini sebenarnya karena kebodohan kita. Konsep keadilan, sebuah konsep yang mendasari segala sifat kesempurnaan bagi Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa konsep ketuhanan itu begitu penting, bahwa manusia tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya Tuhan, tidak akan pernah bisa lepas dari sandaran yang begitu kuat, ya. Kalau sekiranya sandaran yang begitu kuat itu tidak adil, maka semua fondasi ini gugur. Cuma persoalannya apa yang dimaksud dengan keadilan di sini? Konsep keadilan begitu mengakar akan menghasilkan kekuatan seseorang dalam konsep tauhidnya. Seseorang tidak akan pernah memahami konsep kenabian dengan sempurna, dengan baik. Saya tidak bahas tentang siapa nabinya. Kita seringkali membahas sosok-sosok tanpa membahas konsepnya. Kita hanya sebatas percaya bahwa nabi itu orangnya baik,
orangnya jujur, amanat, atau fatonah, atau apa sebutannya. Tapi konsep kenabian kita tidak tahu. Padahal kesempurnaan pemahaman kita akan sosok kenabian, sosok nabi, itu sangat dipengaruhi sejauh mana kita memahami besar, agung, atau tidak agungnya konsep itu sendiri. Kalau konsep kenabian adalah sebuah konsep keniscayaan yang pasti ketika seseorang harus membahas tentang konsep ketuhanan, maka muncul konsep kenabian, maka akan mengetahui betapa sempurnanya orang yang dulu di atas konsep tersebut. Orang yang berada dalam konsep tersebut akan mengetahui. Dan ini bagian pula dari konsep keadilan. Begitulah tentang hari akhir. Mengapa para nabi semua teriak-teriak tentang pengesaan Tuhan, tentang konsep kenabian, harus adanya tali rantai yang tak pernah terputus antara bumi dengan langit, ya, untuk menguak misteri jagat raya ini, dan betapa bahwa jagat raya ini bukan tempat yang sempurna. Dia merupakan gerak menuju titik kesempurnaan, dan titik kesempurnaan bukan di sini tempatnya, ya. Muncul namanya hari akhir, ya. Ini semua mata rantai ini dipengaruhi oleh satu konsep ini. Itu konsep keadilan ilahi. Jadi satu konsep yang membawa, yang memiliki kekuatan magnetis, ya, yang menggait semua konsep-konsep pilar dalam agama adalah konsep keadilan Tuhan ini. Jadi menurut Mutahari bukan masalah kalam itu sendiri. Oke, benar, sejarah membuktikan bahwa tentang kalam ini banyak sekali orang bersinggungan, bahkan tidak jarang saling menumpahkan darah. Tapi ada persoalan yang lebih mendasar dari itu semua, yaitu ini konsep. Anda mungkin sering mendengar, kenapa Anda belum menikah? Ya, belum takdirnya. Ini Anda sudah menodai keadilan Tuhan sebenarnya. Kenapa kok saya harus seperti ini? Tidak adil. Jadi ketika kita mendapatkan atau mengalami sesuatu yang kita sebut-sebut sebagai ketidaknyamanan, mengapa langsung kita benturkan kepada Tuhan dan kita katakan dia tidak adil? Lagi-lagi Tuhan yang kita salahkan. Jodoh, apalagi mati, rezeki, ya, itu semua di tangan Tuhan. Ini satu sisi benar, tidak salah. Tapi persoalannya ketika semua kita serahkan ke Tuhan tanpa adil kita, ini persoalan, ini problem di sini muncul. Makanya Mutahari mengatakan satu persoalan yang paling mendasar dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan keagamaan yang harus kita kaji adalah konsep keadilan ini. Salah dalam meletakkan pemahaman dan pengertian ini, maka pilar-pilar agama ini akan bermasalah. Pilarnya akan bermasalah. Konsep tauhidnya akan bermasalah. Konsep kenabiannya akan bermasalah. Konsep hari akhirnya pun bermasalah. Sehingga ketika tiga pilar agama ini bermasalah, maka dalam bersikap sebagai layaknya seorang yang beragama pun juga banyak masalah yang ditimbulkan. Kita terzalimi, satu misal, ya kita sabar saja. Kalau sudah waktunya Tuhan akan membalas. Pokoknya Tuhan sayang sama kita, sabar saja. Tanpa ada gerakan yang positif untuk menunjukkan betapa kita ini tidak boleh hidup dalam kehinaan. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan Maha Adil kok. Yang benar kan nanti dimenangkan. Tapi apa maksudnya yang benar pasti dimenangkan? Yang benar itu pasti dimenangkan ataukah yang benar itu pasti menang? Jadi sekali lagi, mengapa menjadi penting persoalan ini? Karena ini akar dari semua persoalan. Tanpa harus menyalahkan pandangan Syahristani. Syahristani melihat dari sebuah fakta sejarah, dari sebuah fakta sejarah bahwa kejadian yang sebenarnya tidak harus terjadi seperti itu dialami dalam tubuh kaum muslimin. Di kemudian hari jangan sampai terjadi seperti itu. Berarti harus kita kuat inti persoalannya, akar masalahnya di mana. Ini poin yang pertama. Untuk yang kedua sekarang, di sini ada status yang berbeda dengan status yang di sebelah kiri saya. Secara postur, secara
genetik atau misal ini, kalau sekiranya Anda waktu itu disuruh memilih jadi wanita atau jadi pria, mana yang Anda ingin pilih? Sekarang persoalannya Anda sebagai seorang lelaki, ini seorang perempuan. Ini adil atau tidak adil? Ini air mineral di depan saya ini, dan dituangkan di gelas ini sudah adil atau belum adil? Kursi yang Anda dudukin ini memang layak untuk diduduki atau sebenarnya tidak layak untuk diduduki? Sehingga Anda duduk di atas kursi itu sudah memenuhi syarat-syarat keadilan atau belum? Di jagat raya sekarang ini yang kita saksikan ini, semuanya sudah sesuai dengan standar keadilan kah atau belum? Air yang membasahi, api yang membakar, kemudian ada sayur mayur, ada pepohonan, ada bebatuan, ada burung, ada binatang, ada manusia. Itu kira-kira masing-masing diri mereka berhak untuk protes atau tidak? Kenapa kamu ciptakan saya sebagai burung atau misal tanaman, tumbuh-tumbuhan, lampu, berhak seperti itu? Di sini kita ingin membahas. Seringkali kita memandang sesuatu dari dimensi yang tidak sempurna, kemudian kita berikan hukum di situ. Ya. Terlepas apakah kita membenarkan sesuatu atau kita menyalahkan sesuatu, belum pasti kita ketahui. Anda sekiranya melihat air yang tidak membasahi, terkejut atau tidak? Anda memprotes kepada siapa? Ini aneh, air kok tidak membasahi? Harusnya bagaimana? Haruskah dia membasahi? Untuk memenuhi standar keadilan, haknya air adalah membasahi. Api kok tidak membakar? Bukan api berarti ini. Apakah status keapiannya itu hilang karena dia tidak membakar? Ataukah sebenarnya dia bekerja sesuai dengan model ciptaannya? Cuma persoalannya membakar dalam pandangan kita dengan membakar cara kerja api itu mungkin berbeda. Anda pernah melihat dalam kasus mungkin Nabi Ibrahim, ya, Anda bahasakan apa? Tidak terbakar oleh api, ya. Beliau tidak terbakar. Kalau tidak terbakar berarti api tidak membakar, berarti kan? Sekiranya selain Ibrahim di situ terbakar atau tidak? Kalau api itu memang membakar, maka siapapun yang berada di dalamnya harus, itu konsekuensi kok. Persoalannya adalah apakah api itu sendiri sudah tidak berfungsi ketika itu? Satu. Oh, berfungsi, cuma api itu saja yang tidak berfungsi. Ini api model apa berarti? Ya begitu kan? Api itu sendiri dia membakar. Air itu sendiri dia membasahi. Ini persoalannya. Dia akan bekerja sesuai dengan desain yang sudah diberikan untuk dia. Dalam hal ini tidak ada hak pilih. Dalam hal ini tidak ada hak pilih. Anda dan saya pasti akan mati. Ada hak pilih di sini? Saya tidak mau mati. Caranya? Kasih cara. Kalau sekiranya kita persoalkan bahwa sesuatu yang ada di jagat raya ini patut untuk dipertanyakan, ya, mengapa kok air itu harus membasahi? Mengapa api itu harus membakar? Mengapa siang itu harus terang? Malam itu mengapa harus gelap? Ini patut untuk dipertanyakan. Maka akan ada pertanyaan berikut yang menyusul. Kesalahannya di mana sehingga dipertanyakan? Ketidaksempurnaannya di mana sehingga Anda mempertanyakan kenapa dia harus membasahi, kenapa ini harus membakar, kenapa siang itu harus terang, kenapa sebagainya. Lihat sisi kekurangannya dulu di mana sehingga Anda pertanyakan. Tapi ketika masing-masing itu bekerja sesuai dengan apa yang terdesainkan, berarti di balik itu semua ada tangan piawai yang begitu sempurna yang mengerti apa yang harus dia lakukan, sehingga hasil karyanya, ya, didesain sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Manusia di antara jajaran makhluk yang begitu banyak ini, yang paling unik manusia. Dia diberi hak pilih. Dia diberi hak pilih. Dia bisa berbuat, dia bisa tidak berbuat. Kita mau paksakan saya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya manusia ingin melakukan satu perbuatan
tanpa bertumpu kepada ikhtiar saya. Ini ketika saya ungkapkan seperti ini, saya lupa bahwa saya sudah menggunakan hak ikhtiar saya sebenarnya. Karena saya ingin tampil beda dari yang sudah ada. Jadi saya tahu bahwa ada yang berbeda dengan saya, maka saya ingin tetap dalam perbedaan ini. Jadi keluar dari koridor ini nggak akan pernah bisa. Patutkah saya mengatakan seperti ini bahwa saya cinta sama pencipta saya, sama Tuhan saya, karena saya tercipta sebagai seorang yang beriman. Kasihan itu mereka yang tidak beriman. Apa layak seperti itu? Memangnya kita beriman, Tuhan yang menunjuk, mereka yang tidak beriman, Tuhan juga yang menunjuk? Kalau sekiranya dua-duanya itu atas dasar keinginan Tuhan, harusnya baik dong. Tapi apakah tidak beriman itu baik? Apakah kesempurnaan mutlak itu bisa lebih dari satu? Kalau kesempurnaan mutlak bisa lebih dari satu, tidak sempurna mutlak berarti dong. Anda bayangin aja tidak bisa. Saya akan membayangkan kesempurnaan mutlak itu dua. Begitu Anda bayangkan dua, yang ini sudah tidak sempurna. Setidaknya dia sudah Anda batasi dalam alam benak Anda. Dia tidak sempurna. Jadi di seluruh jagat raya ini ingin kita lihat, sudah sesuai standarkah? Artinya apakah masing-masing itu puas dengan kondisinya saat ini? Pohon puas dengan kepohonannya? Yang misalnya ini, Anda sebagai manusia, ya, lampu sebagai lampu, ini sudah paskah? Ataukah sebenarnya ada sisi yang kurang di sini? Artinya kita patut mengatakan kasihan dia tercipta sebagai vas bunga. Masih syukur saya sebagai manusia. Apakah layak kita ngomong seperti itu? Melakukan satu tindakan yang membuat Tuhan kita murka, dengan ini tidak pernah berbuat murka, mana lebih baik? Oh, bagusan kita masih punya potensi untuk berbuat tidak baik. Dia tidak punya potensi apa-apa. Tapi ya walaupun kita punya potensi untuk berbuat baik, kita juga pernah melakukan perbuatan yang sangat-sangat menukik ke bawah, bahkan lebih hina dari apapun lah, kata misal. Tapi lebih baik kita. Jadi baiknya di mana? Meletakkan sesuatu bukan pada tempat itu, baiknya di mana? Muslim, kafir, ya, mukmin, munafik, fasik itu misal, sama ataukah tidak sama? Oh, saya mukmin karena Tuhan berkehendak. Oh, saya fasik karena Tuhan juga berkehendak. Berarti dua-duanya sama-sama adilnya Tuhan. Berarti sama baik dong. Nah, kenapa harus sebutan yang dipisahkan, dibedakan? Nah, untuk memahami benarkah bahwa masing-masing itu sudah sesuai standarnya, sebelum jauh keadilan ini apa sebenarnya? Kalau sekiranya definisinya itu belum jelas, maka masing-masing berhak untuk memberikan pandangannya bebas, sesuai dengan pijakannya, sesuai dengan perspektifnya, dengan persepsinya masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa harus kesamaan hak dalam segala bidang. Itu keadilan. Ketika ada hak yang tidak sesuaikan, maka itu tidak adil. Jadi ada istilah ketua, ya, wakil, tidak adil, nggak setara. Kaya miskin tidak adil, tidak sama. Pandai bodoh tidak adil, karena tidak sama. Kalau sekiranya keadilan kita artikan kesamaan hak dalam segala dimensinya, ini rancu sekali. Adanya nabi itu justru bukti ketidakadilan. Karena ada nabi, ada bukan nabi. Maaf, adanya Tuhan sama selain Tuhan bagaimana? Kan tidak sama di sini. Adil tidak kira-kira? Adanya pencipta dengan yang dicipta, rata semuanya. Mana yang benar? Siang terus, tidak malam. Malam terus ada siang. Apakah seperti itu? Ini lemah sekali. Di jagat raya ini ada sesuatu yang dibutuhkan untuk menopang keterpeliharaan ekosistem kita. Dengan kesamarataan di segala hal, ini justru merusak ekosistem ini sendiri. Dan saya katakan bahwa seringkali kita ini memberikan penilaian dengan modal
pengetahuan yang terbatas, dan kita sematkan pengetahuan terbatas kita untuk sesuatu yang tidak kita ketahui secara utuh. Ini persoalannya. Jadi kita harus melihat bahwa ternyata untuk terkadang tersampainya pada satu hal harus ada proses-proses yang dicapai sehingga muncul yang namanya kesempurnaan. Justru itu keadilan. Itu justru keadilan. Tapi definisi mengatakan bahwa kesamaan dalam segala sisi ini nggak bisa. Nggak bisa. Presiden dengan bawahannya. Hak presiden harus samakan dengan hak rakyat. Dari segala sisinya, kata misal. Ini nggak bisa, ada hak-hak yang memang dimiliki oleh presiden. Tidak dimiliki oleh rakyat, kata misal. Bukan berarti bahwa hak itu dilebihkan untuk si fulan sehingga dia berhak untuk berbuat secara otoriter. Bukan seperti itu. Orang yang tidak berpengetahuan lebih baikkah ketimbang orang yang datang bersusah payah membawa argumen untuk mengentaskan dia dari ketidaktahuan. Ketika dia menolak, kata misal, ketika dia menolak, terus orang katakan, wah kalau kamu menolak maka kamu masuk neraka. Terus orang katakan, lebih bagus saya tidak tahu apa-apa dong. Kamu datang ke saya, karena kamu datang bawa informasi, terus saya menolak, maka saya diancam masuk ke neraka. Itu dalam konsep kenabian dikatakan bahwa kalau sekiranya datangnya Nabi itu diantaranya untuk menakut-nakuti kami, tidak adil Tuhan ini. Coba tanpa Nabi kan kita tidak tahu Tuhan itu berapa, apa kerjaannya, ya, bagaimana dia memperlakukan atau menyikapi kita. Kita tahu kenapa harus ada Nabi. Nggak adil malah. Pada awalnya kita memiliki potensi untuk menjadi apa saja. Tapi ketika potensi ini tidak kita gali, ya, kita gali, justru di sini kita menjadikan keadilan itu menjadi stagnan deh. Persoalannya kadang kita tidak tahu cara menggali potensi kita. Dipengaruhi mungkin faktor X macam-macam oleh lingkungan kita, oleh pola pendidikan yang mungkin tidak sempurna, itu mempengaruhi. Jadi konsep keadilan ilahi kalau kembali saya katakan didefinisikan sebagai kesamaan dalam segala hal, maka ini justru menimbulkan kerancuan. Ada yang mengatakan, kata Mutahari, keadilan didefinisikan sebagai memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan haknya. Di sini kita akan melihat ketika keadilan didefinisikan sebagai memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya, sesuai dengan haknya masing-masing, maka ketika saya katakan bahwa vas ini untuk bunga, apakah ini sudah haknya, sudah terpenuhi haknya? Gelas ini diisi air, apakah sudah terisi haknya? Ya. Matahari dengan cahayanya, apakah itu sudah sesuai dengan haknya ataukah tidak? Anda dan saya semua ingin bahagia, mencari kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan Anda dan saya masing-masing berbeda. Ada yang bahagia ketika merasa materi tercukupi, dia sudah sempurna, dia bahagia. Ada yang enggak, cuma menghayalkan saja, membayangkan, ya, dia sudah puas ini. Dia anggap saya sudah dapat hak saya. Ya apa? Hak untuk berkhayal, berfantasi. Ketika saya dapatkan, puas sudah. Sekarang coba kita bandingkan antara yang memimpikan kekayaan dengan yang memiliki kekayaan itu sendiri, sama atau tidak sama? Apakah ini adil atau tidak? Sama-sama mendapatkan haknya loh ya. Tapi ketika kita bandingkan antara satu dengan yang lainnya, bisakah kita munculkan sebutan keadilan di sini atau tidak? Atau mungkin ada sesuatu yang bersifat universal, mau kita bandingkan atau tidak, dia tetap dia. Yaitu apa? Bahwa Anda dan saya sama-sama suka kebahagiaan. Anda dan saya sama-sama suka kesempurnaan, suka keindahan. Tapi nilainya, kadarnya, itu mungkin yang
membedakan. Tapi ada titik di mana kita ini sama di sini. Kita punya hak yang sama. Itu apa? Cinta kesempurnaan, cinta keindahan. Hak untuk menjadi pandai, hak untuk mengenal Tuhan. Jadi sekiranya ada yang mengatakan Tuhan tidak ada, sehingga ada hak untuk kita ketahui, untuk kita ikuti. Enggak punya hak apa-apa, enggak ada Tuhan. Lebih baik tidak mengenal Dia, karena dengan mengenal Dia banyak sekali batasan-batasannya. Kebebasan terkekang dengan mengenal Tuhan. Dengan tidak mengenal Dia, kita bebas, kita merdeka. Mungkin kita Tuhannya. Keadilan kita yang menciptakan sendiri. Itu ketika kita bebas. Itu hak kita untuk bebas secara utuh. Seperti itu kan. Definisi mengatakan bahwa keadilan adalah bahwa apa yang dibutuhkan oleh sesuatu maka ia dapati atau ada pada dirinya. Maka ketika kita lihat bahwa ciri-ciri benda cair itu membasahi, maka dia sudah dapat haknya. Orang yang berfantasi, dia bahagia, maka dia mendapatkan haknya. Jadi masing-masing mendapatkan haknya. Ini keadilan. Atau hubungan tidak pernah terpisahkan antara bodoh dengan yang pandai. Akan selalu ada korelasi yang begitu erat. Miskin dengan kaya terus berkorelasi. Ini keadilan. Saya mengatakan kenapa kok dia dapat itu, saya tidak dapatkan itu. Persoalannya apakah kalau kamu diletakkan di posisi itu bisa atau tidak? Kalau semua orang itu berhak menjadi pemimpin tanpa melihat kemampuan masing-masing, jadinya apa? Loh, semua berpotensi untuk menjadi pemimpin, berpotensi. Coba siapa yang mampu menghantarkan dirinya hingga pada level kelayakan untuk duduk sebagai pemimpin? Itu persoalannya. Yang adil adalah siapa yang mengeksplorasi potensi yang ada pada dirinya hingga sampai pada level kelayakan untuk duduk pada posisi tertentu dan dia mampu di situ, maka itu adalah keadilan yang sebenarnya. Tapi meletakkan semua orang yang hanya pada batas potensi saja, tapi tidak menghantarkan potensi pada level yang sebenarnya, terus semuanya duduk pada level yang sama, ini justru tidak adil. Maka kita perlu mencari apa yang kita miliki. Napoleon Bonaparte pernah tanya jawab dengan salah satu duta besar Inggris. Duta besar Inggris mengatakan bahwa bedanya kami dengan Anda ini, Anda semua orang Perancis ini, kami mencari kehormatan, sementara Anda ini mencari kekayaan. Kata Napoleon, ya benar. Manusia itu berusaha untuk mencari apa yang tidak dimilikinya. Berarti kalian bangsa Inggris tidak punya kehormatan, maka kalian mencari kehormatan. Kami punya kehormatan, tapi belum punya kekayaan. Kami mencari kekayaan. Persoalannya sejauh mana kita melangkah untuk menghantarkan kelayakan tersebut. Anda sama saya berfantasi memiliki sesuatu, membayangkan sesuatu, itu bukti bahwa kita tidak memiliki sesuatu tersebut. Kita berangan-angan untuk memiliki sesuatu, tapi kita tidak memiliki. Kalau tadi dikatakan itu sebuah kepuasan, bahwa di antara bencananya kehidupan ini panjangnya angan-angan. Berarti dengan berandai-andai, berangan-angan tadi, yang seseorang mendapatkan kepuasan, justru di situ titik tidak adilnya kita. Kita tidak adil. Kenapa? Sesuatu itu bisa kita gapai bukan dengan angan-angan, berbuat, bukan dengan angan-angan. Jangan sekali-kali kata Tuhan tidak adil, hanya memberikan saya angan-angan saja, sementara yang itu tidak. Mutahari memilih definisi yang kedua, memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga ketika sesuatu sesuai dengan porsinya,
maka justru keseimbangan, keberaturan akan terjaga di jagat raya ini. Tapi ketika kita ambil pendapat yang pertama, maka yang terjadi adalah ketimpangan itu sendiri. Ya, ini sekedar prolog untuk yang masalah-masalah yang nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Silakan Pak Emoni. Bagaimana memahami konsep keadilan Tuhan ini dengan logika manusia atau Buta hari ini ingin membawa wacana konsepsi tentang keadilan Tuhan ini mendekati pada logika Tuhan yang dipahami oleh manusia. Ya. Kalau kita berbicara dalam konteks logika manusia dalam memahami keadilan, manusia seringkali mengartikan keadilan itu sendiri sesuai dengan seleranya. Manusia sering mengartikan bahwa saya harus mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain tanpa mempertimbangkan kelayakan. Persoalan yang mau kita bahas ini, keadilan itu sendiri apa? Kalau kita bahas, tema kita kan keadilan Tuhan. Dari apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap hasil karyanya ini, apakah sudah sesuai dengan keadilan versi Tuhan tentunya? Karena seringkali apa yang ditata oleh Tuhan menurut versi manusia tidak sempurna. Kalau Anda boleh lihat, orang yang cacat kebanyakan protes. Kenapa saya harus cacat? Kenapa dia tidak? Logika manusia mengatakan bahwa ini ada ketidakadilan di sini. Dari perbuatan Tuhan terhadap dirinya dianggap seperti itu. Sekarang kita ingin melihat jauh lebih luas lagi. Mutahari mengatakan bahwa kita tidak keluar dari desain tangan Tuhan kita ini. Apakah dari perbuatan Tuhan itu ada yang tidak sempurna? Cacatnya seseorang, bodohnya seseorang, atau misalnya entah itu cacat mentalnya, cacat fisiknya, kita sedang mengatakan itu adalah ketidaksempurnaan. Tapi itu juga tidak keluar dari bagian daripada desain Tuhan itu sendiri, hasil karya Tuhan. Kalau kita berusaha untuk menarik konsepsi keadilan versi Tuhan, kita berusaha membaca dengan versi kita manusia, yang terjadi adalah ketidaknyambungan sebenarnya. Tetapi Mutahari berusaha mengatakan begini, penilaian-penilaian yang saat ini, sampai saat ini kita berikan, kita simpulkan sebagai sebuah ketidakadilan. Benarkah itu di mata Tuhan juga sebuah ketidakadilan? Ataukah sebenarnya kita berusaha untuk mensenyawakan pandangan dengan Tuhan? Sebab sekiranya kita mengatakan bahwa ada ketidaksempurnaan dari hasil karya Tuhan, tidakkah itu patut kita pertanyakan akan kesempurnaan Tuhan itu sendiri? Mengapa dari zat yang maha kaya dan maha sempurna ini menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna? Ini kerancuannya di sini. Mutahari berusaha mendekatkan bahwa apa yang selama ini kita otak-atik dengan logika kita ini, coba kita sinkron dengan logika Tuhan. Berangkat dari ketidaksempurnaannya basic yang kita miliki, kemudian seringnya kita itu memberikan nilai-nilai, tapi nilai tidak sempurna. Kemudian kita lihat betapa yang maha sempurna itu memiliki penilaian terhadap hasil karyanya ini. Ketika tidak ada kesinkronan di sini, baru kita lihat siapa yang salah dalam memberikan penilaian. Kita ataukah dia? Bencana, musibah, cacat, di mana letak kesempurnaannya? Negeri dijajah, di mana letak keadilan Tuhan? Atau misal, jadi Mutahari, ini kawan-kawan sekarang perlu saya informasikan bahwa Mutahari berusaha untuk membawa kita kepada area Tuhan, bahasa saya itu. Bagaimana Tuhan itu berbicara, bagaimana Tuhan itu berbuat, bukan penilaian kita, bukan persepsi kita. Kalau persepsi kita seringkali itu karena bergantung kepada basic-basic yang tidak sempurna, sehingga seringkali penilaian kita pun juga tidak sempurna. Mungkin itu saja. Mengapa mesti kita bahas konsep keadilan ilahi ini, kemudian kita
paparkan pula definisi-definisi dan apa yang dipilih oleh Syahid Mutahari dalam definisi tersebut berkaitan dengan keadilan ilahi. Kemudian ada poin ketiga yang juga perlu kiranya saya paparkan di dalam kajian ini adalah bahwa apakah hanya dikarenakan Tuhan itu maha sempurna, maha kuasa, maka apa yang menjadi perbuatannya menjadi tolok ukur kebenaran itu sendiri, keadilan itu sendiri, ataukah sebenarnya apa-apa yang menjadi alasan dari perbuatan Tuhan itu tidak akan keluar dari koridor keadilan. Di sini kami khawatir terjebak dalam konsep Jabariyah dan Qadariyah. Saya katakan bahwa sebenarnya kurang tepatnya memahami perbuatan Tuhan itu sendiri. Jadi ada kelompok yang mengatakan bahwa dikarenakan Tuhan itu maha kuasa, maka terserah dia. Apapun bisa ia lakukan, bahkan untuk menerjang hal-hal yang bersifat mustahil sekalipun, dia mampu melakukan. Mustahil di sini bukan berarti persepsi seseorang atau kelompok akan sesuatu yang dianggapnya sebagai hal yang mustahil, tidak. Tapi tentang kemustahilan itu sendiri, seperti kontradiksi, dua hal yang kontradiktif atau misal. Ini tanpa ada pengakuan dari siapapun, dia sendiri mustahil untuk bergabung. Mampukah Tuhan menggabungkan dua hal yang bersifat kontradiktif dalam satu tempat, satu masa, satu objek? Untuk kelompok yang pertama mengatakan bisa. Alasannya karena dia Tuhan. Nabi masuk ke dalam nerakanya, atau misalnya kalau dalam teologi, bisa karena dia Tuhan. Musuh-musuh Nabi masuk ke surga, bisa karena dia Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkehendak, maka itulah kunci dari keadilan itu sendiri. Meskipun melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi hukum-hukum yang sebenarnya dia sendiri lakukan, dia sendiri buat. Contoh bahwa sebab itu keberadaannya setelah keberadaan akibat. Karena Tuhan bisa. Kita tahunya bahwa akibat itu datangnya setelah sebab, tapi Tuhan bisa membalik karena dia sebagai Tuhan. Kalau semacam ini sebenarnya tujuannya ingin menyematkan kesempurnaan mutlak kepada Tuhan, ya, dan mengatakan bahwa ini adalah inti dan murni dari keadilan itu sendiri, tetapi mereka terjebak pada menyematkan kezaliman kepada Tuhan sebenarnya. Tujuannya baik, tapi karena landasannya adalah ketidaktahuan, menjadi sebaliknya malah kesimpulannya. Jadi asal Tuhan mau maka itu baik. Jadi kalau Tuhan tidak mau, ya, maka tidak akan menjadi apa-apa. Tuhan inginkan bahwa yang ada di majelis ini seketika menjadi satu misalnya pakar di bidang ilmu pengetahuan tertentu, seketika bisa. Karena apa? Karena dia Tuhan. Kita tidak berusaha, walaupun tanpa usaha. Kalau kita usaha, bukan Tuhan namanya. Letak kesempurnaan Tuhan terletak pada ketika semua unsur penopang untuk sampai kepada titik klimaks itu tidak dilakukan oleh manusia, tidak disempurnakan oleh manusia, karena dia Tuhan maka dia bisa untuk menyelesaikan segala perkaranya. Dia Tuhan karena dia bisa membalikkan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ini dia. Syahid Mutahari mengatakan bahwa perbuatan Tuhan, ya, perbuatan Tuhan tidak akan keluar dari koridor keadilan itu sendiri. Jangan hanya dikarenakan dia Tuhan maka dia bisa berbuat semena-mena. Kalau memang ini alasan yang tepat umpamanya, kalau kita terima pandangan yang pertama bahwa karena dia maha kuasa maka dia bisa berbuat apa saja, saya akan kasih contoh, tolong dijawab. Bisakah dia menciptakan batu lebih besar dari dia sampai dia tidak mampu mengangkatnya? Jawabannya, kalau tidak bisa, Tuhan loh ini. Kalau setiap pertanyaan harus jawab bisa atau tidak, kita terjebak. Kita mengatakan bisa, kita lupa bahwa di ujung pertanyaan saya sampai dia tidak mampu mengangkat, bukan Tuhan dong lemah. Kalau kita katakan tidak bisa, ini Tuhan loh yang sedang kita bahas. Kan begitu kan? Tuhan yang sedang kita bahas ini. Jadi kalau sekiranya hanya karena alasan dia Tuhan, maka dialah menjadi tolak ukurnya, maka itulah yang terbaik, tanpa kita ketahui bahwa setiap yang dilakukan oleh Tuhan
meskipun memasukkan sebagian hambanya ke dalam neraka, itu pasti sesuai dengan koridor keadilan, ya. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak memilikinya, ya. Maka berarti neraka pun sebenarnya bagian dari kebaikan. Bagi siapa? Bagi yang tinggal di dalamnya. Karena itulah porsi yang telah dia pilih. Jadi pada saat Tuhan memasukkan seseorang ke dalam nerakanya pun, itu kunci dan murni keadilan darinya. Justru ketika yang ahli neraka dimasukkan ke surga atau sebaliknya, ini di luar koridor keadilan. Karena dia tidak berhak di situ. Syahid Mutahari mengatakan bahwa berangkat dari bahwa perbuatan Tuhan itu sesuai dengan koridor keadilan dalam arti yang kedua, memberikan segala sesuatu sesuai dengan hak dan porsinya, maka bahasa neraka pun bagi penghuninya itu sebuah kebaikan. Bukan dikarenakan karena dia maha kuasa maka dia memasukkan siapapun semaunya. Bahkan termasuk juru bicaranya pun dimasukkan dalam nerakanya, kemudian pembangkangnya dimasukkan dalam surganya. Kemudian argumen-argumen yang pernah disampaikan oleh para juru bicara Tuhan supaya umat ini mengenali penciptanya, mengetahui filosofi kehidupan, tahu tujuan diciptakan, mau kemana mereka akan menuju, terus apa ini semua, tidak akan bermakna. Sekali lagi kelompok Asy'ariyah, tujuan mereka bagus sebenarnya, mengeluarkan sebuah pengetahuan akan kesempurnaan Tuhan dari level konsep kepada fakta, mengaktualisasikan, bukan hanya sebatas teoritis tapi ke praktis. Diaplikasikan apa yang dalam teori, karena dia maha kuasa, maka dia mampu untuk berbuat apa saja, karena dia adalah Tuhan. Benar bahwa dia maha kuasa, tapi bukan berarti dia bisa berbuat seenaknya. Bukan. Mustahil sampai kapanpun itu mustahil. Ya. Jangan dipaksa Tuhan untuk masuk ke zona itu. Persoalannya bukan pada Tuhannya, tapi pada objek mustahilnya. Lubang jarum sekecil itu, ya, tidak akan pernah bisa dimasukin oleh gajah dengan sebesar itu. Tidak akan pernah bisa. Bukan pada pelakunya. Jangan dilihat dari segi subjeknya, nanti pada objeknya. Ketika objeknya itu sesuatu yang lemah, jangan dipaksakan kepada subjeknya. Umpamanya, tapi Mutahari ingin memberikan pendekatan bahwa Tuhan maha kuasa, iya. Tuhan maha sempurna, iya. Tuhan maha mengetahui, iya. Segala bentuk kesempurnaan, ya, segala nilai-nilai positif, dialah sumbernya. Dialah sumbernya. Tapi jangan diartikan bahwa karena dialah sumber segala-galanya, maka dia berbuat semaunya dan segala-galanya. Bukan itu artinya. Kalau memang artinya adalah bahwa dia bisa segala-galanya dan bisa berbuat apa saja, bahkan untuk menerjang kemustahilan, maka fungsi dibekalinya manusia, akal, para nabi, insting untuk bergerak menuju kepada kebaikan, ini semua tidak berarti. Ini yang ketiga. Jadi hanya sebatas pengakuan atau keyakinan bahwa Tuhan maha sempurna, jangan berarti harus menerjang segala-galanya. Karena dia Tuhan, ini bukan alasan. Ya, karena dia Tuhan itu bukan alasan yang logis. Anda menunaikan semua aturan perintah agama. Anda berusaha menjauhi semua larangan agama sebisa mungkin. Ada pertanyaan, kalau di akhirat Anda tergolong yang mana ini? Penghuni surga atau neraka? Ya tidak tahu, itu terserah Tuhan. Persoalan Anda ketika melaksanakan perintah Tuhan dengan keyakinan apa? Dengan landasan apa? Landasan atau alasan perbuatan Anda apa? Karena dia atau selain dia? Kalau alasan perbuatan Anda karena dia, berarti dia akan bekerja sesuai dengan tugasnya. Tapi kalau Anda berbuat karena selain dia, Anda minta imbalan dari selain dia. Berlebihan kalau Anda berbuat untuk selain Tuhan, tapi meminta imbalan dari Tuhan. Ini berarti tidak adil namanya. Ini tidak adil. Berikutnya, ini persoalan yang berkaitan dengan keadaan ilahi yang seringkali dimunculkan. Kalau memang dia itu maha sempurna, dia itu maha adil, mengapa kita saksikan ketidakadilan di sana sini? Ini kacamata kita, ini persepsi kita manusia. Ada komunitas manusia yang harus tinggal di sebuah lembah
yang rawan gempa, sehingga sangat-sangat rentan untuk akrab dengan kematian. Ada lagi yang tercipta dari sebuah keluarga yang memang bodoh, terbelakang mentalnya, intelijensianya. Tercipta dari keluarga yang miskin papa. Untuk beranjak dari kemiskinan kok tidak bisa. Apa salah mereka? Ya, bencana sana sini. Lahir dalam keadaan cacat, bukan kemauan mereka. Itu kemauan Tuhan katanya. Saya simpulkan, apa sih misteri di balik musibah dan cobaan ini? Apa filosofi di balik ini semua? Benarkah bahwa bencana, ketidaksempurnaan memang itu murni ketidakadilan dan murni ketidaksempurnaan, ataukah sebenarnya ada sisi yang tidak dimiliki oleh orang yang dianggap sempurna, dan dari sisi itu orang yang dianggap tidak sempurna itu tidak sempurna sebenarnya? Saya kasih contoh, dari contoh saja kita akan bahas. Negeri yang terbiasa akrab dengan bencana, kita yang melihat iba. Jepang itu kasihan, hampir setiap tahun ada bencana, kasihan sekali. Kita tanya ke mereka, Anda ini rakyat yang perlu dikasihani atau kita harus memuji Anda ini? Mungkin jawaban mereka, Anda lihat saja, dengan penuh bencana yang Anda anggap ini sebagai musibah, kami patut dikasihani, kami bisa berbuat apa yang tidak bisa Anda lakukan? Seseorang ketika belum tertimpa sesuatu yang dianggapnya tidak enak, dia tidak akan pernah bisa memaknai apa itu enak. Kenyamanan itu tidak akan pernah bisa diartikan, tidak akan pernah bisa dimengerti ketika dia belum pernah merasakan ketidaknyamanan. Menyadari sesuatu itu sangat baik sekali ketika dibandingkan dengan sama sekali tidak menyadari apa-apa. Saya kasih contoh negeri Iran. Kasihan sekali mereka di embargo, kemuliaannya dicemarkan di sana sini. Kita tanya, mereka merasa patut untuk dikasihani, atau justru mereka bisa memaknai arti sebuah kemuliaan, harga diri? Contoh kasus kecil, kita pernah mengalami masa suram di mana mata uang kita jatuh di mata uang asing sampai 17.000 lebih. Apa yang terjadi di sini? Perampokan di sana sini kan pernah terjadi kan, kekacauan. Ini di sana $1 untuk kursnya kita 32.000 rupiah. Terpuruk, betul-betul terpuruk. Masih stabil. Saya bisa menyaksikan pasar mereka ramai orang bertransaksi, mobil baru terus keluar. Saya sempat bertanya, ini Anda ini kerjanya apa? Ini Anda semua ini kerjanya apa? Ini jatuh di mata uang Anda ini. Masih bisa bicara. Di balik tekanan ternyata memunculkan apa? Usaha untuk bagaimana caranya tidak tertekan. Saya katakan tadi, Mutahari pernah mengatakan bahwa potensi manusia perlu digali. Ketika tidak digali, maka dia tidak akan mengetahui seberapa besarnya dia. Tidak salah kalau Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa makrokosmos itu kita, bukan jagat di luar kita. Jagat di luar kita itu mikro sebenarnya. Kita yang mampu menundukkan, kita mampu menguasai. Bukan kita dikuasai oleh alam di sekitar kita. Anda ini makronya, bukan mikro. Postur Anda dan kita kecil memang, tapi kemampuan dan daya kita untuk menundukkan jagat raya tidak dimiliki oleh jagat raya itu sendiri. Musibah sekali lagi, bencana, ketidaksempurnaan, kalau kita lihat dari satu dimensi saja, dia tidak sempurna. Kalau sekiranya dalam satu kota dan dia blank, kosong dari pengetahuan informasi di luar kotanya, dan seluruh penduduk kotanya itu tangannya satu semua, kira-kira mereka berpikir tidak mereka itu cacat? Mungkin ketika kita masuk ke kota tersebut kita dianggap aneh, kita yang cacat malah. Lagi-lagi Mutahari tidak akan terjebak. Beliau mengatakan jangan lihat satu dimensi, Anda hanya terfokus kepada fisik saja. Betapa banyak orang yang cacat secara fisik, ya, tapi luar biasa dari segi keilmuan. Terus kita protes, mengapa kok saya harus seperti ini? Protesnya bukan yang di atas, tapi kepada pelaku utamanya. Pertanyaan kepada kedua orang tuanya, ini apa yang telah dilakukan? Ini sebuah konsekuensi alam, ini logis.
Bahwa Anda berbuat ini hasilnya ini, Anda berbuat itu hasilnya seperti ini. Ini persoalan. Sehingga mau bicara ketidaksempurnaan, kita lihat sebab-sebab untuk timbulnya sesuatu itu sempurna ataukah tidak sempurna. Dalam filsafat sebutkan sebab yang tidak sempurna tidak akan pernah menghasilkan akibat yang sempurna. Musibah, kita melihat musibah itu bukan kepada eksistensi sesuatu tersebut. Contoh, gunung meletus, gempa bumi. Kita gunakan bahasa musibah itu untuk siapa? Untuk gunung yang meletus, untuk bumi yang gempa, atau untuk yang tinggal di sekitarnya. Loh, tapi ketika dia gempa akan merugikan yang lain, bukan kepada dia. Jadi ada sesuatu diberikan oleh sang pemilik karya dalam rangka kesempurnaan sesuatu tersebut. Walaupun terkadang dalam kehidupan hidrogen ini terjadi gesekan-gesekan. Di sini muncul sebutan ketidaknyamanan, ya, ketidakadilan. Di sini muncul. Karena untuk masing-masing dari wujud-wujud parsial tadi baik, tidak ada kurangnya sama sekali. Jadi apa yang ada itulah bagian yang memang harus ada pada setiap bagian daripada makhluk Tuhan. Bukan dikarenakan sejak awal Tuhan menghendaki bahwa orang ini menjadi seperti itu. Bahwa satu misal, saya ciptakan Anda sebagai orang yang cacat fisik, saya ciptakan kamu sebagai sempurna fisik. Tidak harus seperti itu. Untuk sampai kepada itu dibutuhkan syarat-syarat. Ketika syaratnya sempurna, maka hasilnya harus sempurna. Ketika syarat tidak sempurna, menghasilkan akibat yang tidak sempurna. Dan itu logis sekali, tidak bisa kita mengkritik. Kenapa saya sudah menjalani semua apa yang seharusnya saya lakukan, kenapa kok masih ada seperti ini? Padahal ada syarat-syarat yang mungkin tidak kita ketahui, yang belum kita lakukan. Kemudian kita memaksakan untuk dibenarkan. Persoalannya kalau ada yang terlahir tidak sempurna, jangan langsung diserahkan ke sana, diserahkan kepada yang di atas. Apa yang telah dilakukan oleh sebab langsung dari munculnya ketidaksempurnaan tadi. Kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil oleh kelompok empiris maupun materialis itu selalu mereka anggap sebagai hasil final atau mungkin bisa lebih dari itu. Tidak sempurna. Jadi pada saat mereka mencapai sesuatu, mereka yakin bahwa itu bukan klimaks. Kenapa? Berarti ada sebab-sebab yang dia tidak tahu, mereka tidak tahu. Yang saya maksud banyaknya kesempurnaan suatu sebab itu tidak mesti diketahui berapa banyak sebab yang harus diketahui. Kesempurnaan sebuah sebab pasti menghasilkan akibat yang sempurna. Itu sudah pasti. Jadi apa yang dihasilkan oleh kelompok materialis maupun empiris tadi itu, ketika mereka anggap itu sebagai sebuah hasil dari hasil uji coba mereka dan sebagainya, ternyata mereka pun juga tidak puas, masih memberikan peluang untuk lebih dari apa yang telah mereka hasilkan. Itu sebagai bukti bahwa sebenarnya yang telah mereka capai itu belum sempurna, dikarenakan sebab yang mereka anggap sempurna sebelumnya juga belum sempurna. Itu dia, itu satu. Kedua, korelasi antara Tuhan dengan perbuatan makhluknya itu jangan dilihat dari segi parsial-parsialnya. Korelasinya dari hukum kausalitasnya. Keterkaitan yang tidak bisa lepas antara makhluk dengan Tuhannya. Dalam segala hal. Anda bersin, Anda batuk, Anda ngantuk, Anda melek, Anda berjalan, Anda bernafas, semuanya sangat berkaitan sekali dengan kehidupan yang ada pada Anda. Karena Anda punya kehidupan, maka Anda bisa melakukan tindakan semua itu. Dan kehidupan bukan dari Anda. Itu dia. Jadi pengetahuan dia akan apa kita mau jatuh, sebelum kita jatuh sudah dalam pengetahuan dia. Ataukah ketika kita jatuh, baru dia mengetahui bagaimana kita jatuh, di mana kita jatuh, bagaimana caranya kita jatuh, seperti apakah kita jatuh, bagaimana dampak setelah kita jatuh. Apakah setiap parsial-parsial Tuhan mengetahuinya? Iya jelas. Kenapa? Karena parsial-parsial tadi menyangkut ada kaitan dengan kita. Dan kita tidak bisa lepas dari namanya pencipta. Hubungan antara makhluk dengan sang pencipta dalam kausalitasnya. Bukan seperti kita melihat, sekarang saya melihat saudara Yahya sedang duduk.
Setelah itu, saya tunggu, lihat dulu, dia mau keluar atau dia mau begini, bukan seperti itu. Ini berarti pandangan yang terbatas kan, menggunakan alat materi, di mana pengetahuan saya ini sangat dipengaruhi oleh refleksi sesuatu di luar saya. Gerakannya, diamnya, baru saya bisa menyimpulkan. Tanpa itu saya tidak mengetahui. Bukan seperti itu pengetahuan Tuhan. Anda bisa mengetahui secara detail bahwa Anda sedang berbahagia. Tapi ketika harus Anda ucapkan dengan kata-kata, tidak mau mengucapkan dengan sempurna. Anda senang, coba Anda ungkapkan dengan kata-kata. Oh saya begini, senang saya begini. Apakah sudah selesai? Ya belum, masih ada. Tidak pernah bisa terungkapkan. Tapi Anda ketahui dengan detail di situ. Itu juga adalah satu bentuk pengetahuan. Jadi, masalah kemiskinan, kebodohan, ini bukan seperti ucapan orang-orang ini meninaboh, bukan. Sabarlah kamu. Ini menjadi satu apa namanya? Satu bentuk sebenarnya pembodohan, bukan seperti itu. Kita mau melihat apa ini? Apakah materi seutuhnya itu adalah kesempurnaan sejati? Apakah setiap orang yang memiliki materi banyak pasti dia bahagia? Ini yang mau kita lihat. Orang yang miskin itu miskin apa? Sebutan miskin apa sebetulnya? Ketika kita membuat istilah miskin dan kaya, sama dengan apa? Miskin itu apa? Bisa kita katakan miskin itu adalah orang yang tidak berharta. Hanya itu? Ya tidak. Miskin itu tidak sudah definisinya. Berarti universal. Bisakah orang yang kaya secara materi, kaya secara materi, tapi miskin rohani? Atau sebaliknya? Ini persoalannya. Mutahari berusaha menekankan banyaknya kekeliruan kita dikarenakan kita seringkali bertumbuh pada beberapa dimensi pengetahuan atau apa, terus kita menjudge sesuatu, kita merasa itu benar. Ini persoalannya. Kita harus melihat dari segala sisinya. Harus melihat dari segala sisinya. Sebab kaitannya nanti kalau kita sudah membenarkan apa yang kita anggap benar, sementara bertolak belakang dengan fakta yang kita lihat, itu sama saja kita mengatakan saya lebih pandai dari Tuhan. Mungkin di mata Tuhan dan orang-orang Tuhan ini sempurna. Puasa ini cacat, bagaimana cacat dia, selesai. Apanya? Fisiknya. Lainnya, saya tidak boleh lainnya. Kita konyol namanya ini. Itu dia. Jadi apa namanya? Bukan berarti ini semacam apa namanya opium untuk orang yang miskin sabar, orang yang tertindas supaya tidak memberontak. Sudah, ini agama diciptakan untuk itu. Meninabobokan orang-orang yang bukan. Agama bukan ninabobo. Agama menjelaskan sesuatu sesuai dengan porsinya, itu agama. Orang-orang tertentu yang bermain atas nama agama, oke. Jadi orang yang miskin bukan ditekankan sabarlah dengan miskin. Oh, bukan seperti itu. Mengapa kamu miskin? Semua orang punya potensi untuk menggeser dari posisi sebelumnya. Apa yang sudah kamu lakukan? Maksudnya sudah mencari relasi kamu tepat atau tidak tepat, penipu atau tidak, pengkhianat atau tidak. Ini salah satu yang harus dipenuhi semua untuk sampai pada kesuksesan dalam titik relatifnya ya. Harus dipenuhi semuanya. Kalau tidak dipenuhi bagaimana? Justru yang membahasakan sabar kamu, terima saja ini takdir Tuhan. Ini yang perlu dibenahi. Kalau ada akibat melupakan sebabnya itu, kira-kira dihukumi apa? Kalau ada akibat melupakan sebabnya, dia tidak mengakui sebabnya, ini bagaimana kira-kira? Bisa nggak? Bisa itu dalam batasan dia pengakuan saja, atau sebenarnya dia tak pernah bisa lepas dari namanya sebab. Bukan pada level pengakuan saja. Bisakah yang namanya sebab itu lepas dari sebabnya, akibat lepas dari sebabnya? Sehingga setiap perbuatan, bolehkah seseorang itu melakukan tindakan-tindakan baik tapi dia tidak percaya kepada Tuhan? Minus iman. Itu saya mau langsung ke situ. Jadi Anda pahami dulu pertanyaan saya yang pertama. Bisakah akibat itu lepas dari sebabnya? Ataukah akibat itu walaupun dia mengingkari sebabnya, dia terus berhubungan dengan sebabnya? Mana yang benar? Adakah yang namanya akibat tanpa sebab? Ada enggak? Enggak ada kan? Walaupun si akibat itu membangkang, dia tetap selalu berhubungan sebenarnya dengan sebabnya.
Nah sekarang kalau dia merasa melakukan tindakan yang baik, tapi dia memutus dengan sebab yang asli, bagaimana kira-kira? Persoalannya akan beda kalau saya tidak tahu. Saya tidak tahu Tuhan, dan tidak ada orang yang datang kepada saya memberikan pencerahan tentang Tuhan. Itu beda persoalannya. Mutahari mengatakan bahwa masalah orang itu akan masuk ke surga atau ke neraka, itu urusan dia dengan penciptanya. Persoalannya ketika dia melakukan tindakan-tindakan itu ada unsur Tuhannya atau tidak. Itu persoalannya. Beliau ditanya tentang Bunda Teresa. Baik, dari segi sosial luar biasa Bunda Teresa. Beliau katakan, wah bukan ranah saya untuk menghukumi dia itu baik atau tidak baik. Tapi persoalannya perbuatan yang baik minus keimanan, gak ada nilainya. Di mata Tuhan loh ya, di mata manusia ada nilai dong. Ada bukti-bukti kok, bukti nyata. Itu aja persoalannya. Jadi dikarenakan akibat sampai kapanpun tidak akan pernah lepas dari sebabnya. Artinya dari segi kemunculannya hingga keberlangsungannya pun secara logika berhubungan dengan sebab, maka tidak pantas kalau dia melupakan sebabnya. Saya ingin menggarisbawahi dulu, dalam perbuatan baik atau buruk jangan terus kita mengaitkan dengan surga atau neraka dulu. Di sini bagaimana? Seseorang yang berbuat baik, ya, dia mendapatkan hasilnya atau tidak? Orang yang berbuat buruk mendapat hasil atau tidak? Itu dulu. Bahasa agama itu membahasakan tentang imbalan yang lebih sempurna. Karena begini, imbalan apapun kalau memang harus diberikan di dunia ini tidak sempurna. Dalam agama Islam, hukuman bagi orang yang membunuh, menghilangkan nyawa satu orang apa? Bunuh. Kalau 2 nyawa, 3 nyawa, 4.000, keadilannya di mana? Keadilannya di mana? Hanya untuk menyempurnakan sesuatu yang tidak bisa diberikan di tempat yang tidak sempurna ini. Di sini adalah hasil-hasil spontan yang akan diperoleh. Tapi penyempurnanya tidak bisa di sini. Tidak bisa di sini. Ada satu perbuatan kecil menurut kita, tapi dia bisa membuka sesuatu yang besar. Taubat itu kelihatannya sepele. Nanti kok saya maksiat saya akan taubat, kan hilang. Tidak semudah itu. Saya kasih contoh sederhana saja. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu setelah melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka menyesal atau tidak? Mereka ingin bertobat. Dari ingin bertobat sampai terrealisasinya tobat 40 tahun. Tidak ada perkara sepele. Kalau menurut bahasa Al-Quran, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian mengira perbuatan kamu itu sepele. Di mana Tuhan tidak ada yang sepele. Semua besar. Kelihatannya kecil, tapi tidak ada yang kecil di sini. Jadi bicara tentang akhirat, itu bicara tentang penyempurnaan sesuatu. Tapi bukan berarti di sini tidak ada hasilnya. Ada hasil, tapi kita seringkali tidak melihat hasil tersebut. Di sana kita baru bangkit. Makanya Nabi mengatakan manusia ini tidur. Ketika mati baru mereka terjaga. Anda ketika fokus kepada sesuatu, kadang saudara Anda lewat depan Anda atau kawan Anda melihat. Karena fokus Anda di tempat lain. Di sini kita seringkali fokus pada materi sehingga urusan-urusan akhirat pun terlupakan. Mungkin itu saja. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Nabi Allah Muhammad, Ya Rasulullah, Muhammad, Ya Habibullah, Muhammad, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Nabi Allah Muhammad, يا سيدي واللي عجز معك معذور.